Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Muhajir dalam channel Ya Abati. Dalam video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman pengetahuan tentang aturan dan syarat jika teman-teman ingin mengajukan klaim garansi servis laptop Asus di Asus Service Center di lokasi di mana teman-teman berada. Jadi bahwasanya pada tanggal 2 Desember lalu, itu laptop yang baru saja saya beli, ya baru sekitar 4 bulan, dia mengalami kerusakan hard disk, ya, sehingga saya membawa laptop tersebut ke Asus Service Center dan ternyata dalam waktu 5 hari itu laptop saya itu diganti dengan hard disk yang baru. Dan itu semua biayanya gratis 100%, 5.000 pun kita nggak diminta biaya administrasi atau apapun. Dan dalam video kali ini ya saya akan memberikan sharing kepada teman-teman tentang aturan dan syarat servis laptop Asus yang teman-teman miliki. Teman-teman dapat melihat dokumen ini. Insya Allah nanti akan saya tampilkan di sebelah kiri. Syarat yang pertama, data atau aplikasi yang tersimpan di dalam produk atau merek Asus dapat dihapus guna kepentingan layanan perbaikan dan tidak dapat dikembalikan. Nah, jadi segala resiko terkait data ataupun aplikasi yang timbul dalam layanan perbaikan, baik dalam masa garansi ataupun di luar masa garansi, itu menjadi tanggung jawab konsumen 100%. Jadi sebelum teman-teman membawa ini laptop untuk diservis ataupun untuk diganti, itu ada baiknya teman-teman itu membackup terlebih dahulu data-data penting atau data-data vital teman-teman. Kemudian yang kedua, konsumen wajib memberikan informasi yang akurat dan melengkapi ataupun mengisi formulir layanan perbaikan yang disediakan oleh Asus, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan keluhan hal apa saja yang ingin diperbaiki. Jadi ketika teman-teman nanti sampai di Asus Service Center, teman-teman akan mengisi form seperti ini. Nah, ya. Setelah teman-teman mengisi form, teman-teman diminta untuk menandatangani form ini dan teman-teman akan ditanyakan tentang keluhan apa yang terjadi pada laptop teman-teman. Jadi teman-teman sampaikan ya bahwa laptopnya ini, kalau saya ya, itu harddisknya bukan kadang ya, terdengar bunyi-bunyi begitu ya. Kemudian ketika kita menghidupkan laptop tersebut, harddisknya nggak terbaca dan terhenti di BIOS, dan itu teman-teman sampaikan ke bagian administrasi service center Asus. Kemudian yang ketiga, Asus tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, ataupun kehancuran aksesoris serta perangkat penyimpanan yang dapat dilepas seperti kartu memori, flash disk, dan selain perlengkapan produk yang akan diperbaiki. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman ingin memperbaiki laptop teman-teman, maka perhatikan loh, ini memory card-nya udah dicabut atau belum. Kemudian ada flash disk yang masih tersimpan ataukah belum. Kemudian ada CD nggak dalam drive tersebut. Kalau ada, itu baiknya teman-teman simpan. Sehingga ketika terjadi kehilangan ataupun kerusakan, itu pihak Asus tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, standar waktu pengerjaan adalah 5 hari kerja. Ini nggak bohong loh, saya betul-betul 5 hari. Tanggal 2 saya masukkan, tanggal 8 itu laptopnya sudah siap dengan diganti hard disk baru. Tidak termasuk waktu tunggu suku cadang ataupun waktu tunggu konfirmasi ke pengguna. Asus akan memberikan informasi status perbaikan ke pengguna baik via SMS, email, ataupun telepon. Ini betul juga ya, ketika laptop tersebut sudah selesai, saya mendapatkan SMS untuk segera ke Asus untuk mengambil laptop tersebut. Gunakan QR code di bawah ini untuk cek status perbaikan secara online melalui URL rmastatus.asus.co.id ya. Jadi di sudut sini ini ada QR code yang teman-teman bisa foto, kemudian ini otomatis akan masuk ke sistem tracking gitu ya, sistem tracking seperti teman-teman tracking JNE gitu ya, tracking pengiriman begitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, ini laptop saya ini sudah sampai tahap apa begitu. Kemudian untuk produk yang berada di luar masa garansi, masuk Pak. Mohon maaf ya teman-teman, tadi datang bos saya ya, jadi saya ini masih di ruangan kerja gitu ya, jadi sambilan kerja ya kita buat vlog begitu ya. Tadi sampai mana ya? Sampai yang kelima begitu ya.
Untuk produk yang berada di luar masa garansi, persetujuan konsumen dibutuhkan dalam waktu 3 hari kerja setelah penawaran biaya perbaikan diberikan. Asus tidak akan melayani perbaikan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Asus akan menganggap konsumen menolak perbaikan jika tidak ada tanggapan selama periode tersebut. Ya. Poin yang keenam, untuk pelayanan servis ataupun perbaikan di luar masa garansi. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan, jadi Asus itu memberikan masa garansi 2 tahun untuk produk baru yang teman-teman beli. Untuk yang saya tahu ya, untuk produk laptop tersebut, Asus menjamin selama 2 tahun. Sedangkan khusus untuk baterainya, Asus menjamin selama 1 tahun. Jika perkataan saya keliru, mohon diperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Untuk pelayanan servis ataupun perbaikan di luar masa garansi, pihak Asus akan terlebih dahulu memberikan informasi dalam jangka waktu 3 hari kerja dan membutuhkan konfirmasi dari konsumen untuk memulai perbaikan. Biaya jasa perbaikan sebesar Rp150.000, belum termasuk spare part. Jadi teman-teman, jika teman-teman di luar masa garansi itu laptop teman-teman rusak, maka teman-teman juga bisa membawa laptop tersebut ke Asus Service Center. Dan ini insya Allah nggak ada tipu-tipu gitu ya. Kalau teman-teman kadang membawa laptop tersebut ke tempat servis yang lain begitu ya, bisa jadi yang rusak ini kemudian dibilang yang lain. Dan Asus ini tidak tipu-tipu gitu ya. Dan biayanya per servis tersebut adalah Rp150.000. Belum termasuk spare part ya, ini biaya jasa saja. Kemudian biaya tersebut akan dibebankan kepada konsumen. Pihak Asus akan menganggap pihak konsumen membatalkan permohonan layanan apabila dalam jangka waktu itu tidak ada konfirmasi yang dibutuhkan. Kemudian poin yang ketujuh, masih ada 14 poin ya, total semua 14 poin, ini poin yang ketujuh. Untuk unit yang telah habis masa garansinya, konsumen akan dikenakan biaya pengecekan jika membatalkan perbaikan, yaitu sebesar Rp50.000. Nah, jika teman-teman ini ingin memperbaiki begitu ya, kemudian di tengah jalan mungkin diketahui biaya spare part-nya itu mahal, begitu ya. Sehingga teman-teman untuk biaya pengecekan tersebut akan dibebankan biaya sebesar Rp50.000. Kemudian yang ke-8, konsumen diwajibkan membawa bukti pengembalian yang sah. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan kertas ini, jangan sampai hilang. Harus teman-teman bawa ketika teman-teman ingin mengambil laptop yang sudah selesai diservis. Dalam hal konsumen tidak dapat memberikan bukti yang dikeluarkan oleh Asus, maka konsumen wajib menunjukkan kartu identitas yang sah dan mengisi serta menandatangani formulir pernyataan. Nah, ya, pengambilan barang yang telah diperiksa atau telah selesai diperbaiki oleh Asus tidak dapat diwakili oleh pihak ketiga. Nah, ini jadi teman-teman kalau ingin memperbaiki ya baiknya langsung saja ya dibawa ke Asus Service Center, jangan teman-teman bawa ke tempat teman-teman beli laptop. Nah, umpama teman-teman beli laptop di toko A begitu ya. Kemudian dengan manisnya toko A tersebut mengatakan nanti kalau emang rusak bawa aja kemari. Ya, pernyataan tersebut tidak salah, tapi akan lebih baiknya jika teman-teman mengalami kerusakan laptop, maka langsung saja teman-teman bawa laptop teman-teman ke Asus Service Center. Ini layanannya top deh, jadi nggak perlulah pihak-pihak ketiga begitu ya, nggak perlu kita konfirmasi ke toko, nggak perlu, langsung aja ke Asus. Oke, yang ke-9, apabila bukti pengambilan yang sah yang dikeluarkan oleh Asus hilang atau dicuri, konsumen diwajibkan untuk segera melapor atau menghubungi Asus. Asus tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kelalaian konsumen. Nah, jika kertas ini hilang, ya, teman-teman harus segera lapor. Karena bisa saja orang yang mendapatkan kertas ini bisa mengambil laptop teman-teman. Ya, jadi Asus tidak bertanggung jawab ya jika hal tersebut terjadi. Nomor 10. Apabila barang atau produk telah selesai diperbaiki atau dalam hal konsumen membatalkan permohonan perbaikan, Asus akan menghubungi pihak konsumen untuk pengambilan barang. Apabila dalam jangka waktu 180 hari sejak pihak Asus menghubungi konsumen dan konsumen belum mengambil kembali barang atau produk, maka Asus berhak untuk memusnahkan barang tersebut. Nah, ini penting nih. Ketika sudah dinyatakan barang sudah selesai, segera ambil, jangan lama-lama, 180 hari barang dimusnahkan. Wah, gawat ini ya.
Kemudian mengenakan biaya kepada konsumen, termasuk biaya yang terkait dengan penyimpanan. Nah, pemusnahan produk dan hak hukum dari hak penggadaian atas biaya yang belum dibayarkan oleh pihak konsumen. Yang ke-11, 4 poin lagi, semua barang atau produk akan dilakukan pemeriksaan oleh teknisi ASUS sesuai dengan informasi yang diberikan oleh konsumen yang tertulis di dalam formulir perbaikan. Apabila pihak ASUS menemukan kejanggalan ataupun kerusakan lain yang tidak tercantum di dalam formulir, maka pihak ASUS akan menginformasikan kepada konsumen kemudian. Begitu ya. Jadi ketika saya sampai, memang laptop saya itu langsung dibuka di depan saya oleh teknisinya. Kebetulan adminnya itu adalah seorang pria, jadi kita merasa yakin bahwa dia itu teknisi ya. Tapi kalau perempuan yakin nggak ya? Teman-teman yang bisa menjawab lah. Kemudian yang kedua, untuk unit yang masih dalam masa garansi yang berlaku, konsumen akan mendapatkan garansi produk atas komponen yang diperbaiki atau diganti oleh ASUS mengikuti jangka waktu masa garansi yang masih berlaku. Nah, jadi ketika teman-teman sudah klaim garansi seperti saya sudah ganti hard disk sekali gitu ya. Jadi itu nggak ada batas begitu ya, sampai waktu 2 tahun kemudian saya jika memang rusak lagi, saya bisa datang ke sana lagi, akan diganti lagi selama 2 tahun. Apabila unit sudah di luar masa garansi yang berlaku, ASUS memberikan jaminan garansi selama 3 bulan atas komponen yang diperbaiki atau yang telah diganti oleh ASUS. Jadi pengalaman saya ketika saya kemarin ke ASUS ya, ada konsumen lain yang dia itu memperbaiki laptopnya di luar masa garansi. Dan di sini ASUS katanya ya memberikan garansi selama 3 bulan atas komponen yang telah diganti. Keren ya, 3 bulan loh. Kemudian 2 poin lagi, poin yang ke-13, ASUS berhak mengumpulkan, memproses, serta menggunakan data informasi konsumen diperuntukkan sebagai fasilitas layanan perbaikan dan menjadi hak milik daripada ASUS. Pihak ASUS berkomitmen akan melindungi segala bentuk data informasi konsumen. Ya, top deh. Kemudian yang terakhir, nah ini nggak perlu saya baca lagi karena ini adalah pernyataan. Dengan telah menandatangani syarat dan ketentuan ini, konsumen dianggap telah menyetujui segala hal yang diatur bla 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 bla. Kemudian kita disuruh teken deh di sini ya. Tulis tanggal, teken. Nah, begitu. Ya. Demikianlah video singkat tentang aturan dan syarat jika teman-teman ingin mengajukan servis laptop ASUS milik teman-teman sekalian. Bersama saya Ahmad Muhajir dalam channel Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.